Ibu, bukan ibu kamu. Loh, di sini kami mau bikin kakak aja. Jadi kami mau pisah kakak dari kakak orang tua kami. Kira-kira ini udah lengkap dan kira-kira gimana ya cara ngurusnya? Kamu bisa lihat jam nggak sih? Ini masih jam istirahat. Ini kan udah jam berapa? Udah jam 1. Di depan tulisannya jam 1 udah buka lagi, udah jam kerja. Iya, tapi kami tuh baru istirahat. Tadi tuh rame kesini, bukan kalian aja. Berarti ibu-ibunya nggak sesuai sama aturan. Kalau kalian ngatur, Ya, ini kerjaan nih. Masyarakat ibu yang bekerja kalian yang kalian Kami merasa turut prihatin melihat ASN yang kurang berintegritas. Untuk itu kami dari Kemenpan RB merasa penting adanya pembinaan sumber daya manusia. Jadi itu contoh studi kasus yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari apabila seorang ASN tidak dibina secara baik. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Maria Jessica, Saya Valencia Lenardi, saya Citra Fadila Kurniati, saya Noni Ramadhani, saya Tamara Nur Feriska, Saya Regina Alvinisha. Saya Farka Sudiarto Putri Ramadhani. akan memaparkan jurnal yang kami temui. Terima kasih. Saya Maria Jessica izin menyampaikan beberapa poin penting dari artikel ini, bahwasannya tata kelola di sebuah desa seringkali terhambat oleh kompetensi manajerial dan administrasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panembahan, Yogyakarta, dan dapat dikatakan pembinaan MSDM yang dilakukan bagi pegawai kelurahan, RT RW maupun Karang Taruna ini dikatakan berhasil. Mengapa? Karena adanya perubahan perilaku serta telah terciptanya beberapa SOP tentang pelayanan masyarakat setempat. Namun beberapa catatan harus adanya pembinaan dan juga pendampingan selama 6-12 bulan ke depan sehingga program ini mampu berkelanjutan dan dapat diciptakan juga sistem evaluasi kinerja triwulan. Terima kasih. Pembinaan ASN harus didasari pada regulasi yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa ASN harus dibentuk sebagai pribadi yang profesional, netral, berintegritas dan jauh dari praktik KKN. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS yang mengatur mengenai kedisiplinan seorang ASN. Dan yang ketiga ada Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN yang mengatur mulai dari perencanaan hingga pembinaan ASN melalui umpan balik dari pimpinan dan juga pegawai. Dan yang terakhir itu terkait dengan etika ASN biasanya diatur melalui peraturan kementerian masing-masing. Contohnya Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN yang mengatur mengenai pakaian dinas dan juga etika berpakaian dan berpenampilan di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian learning journal yang saya lakukan adalah terkait dengan strategi pembinaan ASN atau pembinaan SDM di Polri, yang mana hal ini didasarkan pada grand strategi yang diterapkan dari 2005 hingga 2025. Meskipun begitu, strategi ini masih menemui beberapa kendala mulai dari budaya KKN yang telah menjamur hingga kurangnya transparansi dan banyak lainnya. Nah, untuk itu diperlukan strategi yang lebih konkret mengenai hal ini agar terciptanya organisasi Polri yang lebih transparan, profesional dan juga akuntabel sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, perlu diadakannya pembinaan dan juga pengawasan terhadap para pegawai atau orang yang terlibat dalam sebuah organisasi. Ketika pembinaan telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap SDM agar skill dan perilaku anggota organisasi atau SDM tersebut tetap fokus dalam menjalankan tugas. Dengan adanya pembinaan SDM dalam sebuah organisasi, dapat membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik karena SDM yang ada telah terlatih dalam menjalankan tugas-tugasnya melalui pembinaan dan pengawasan. Jika suatu organisasi mempunyai SDM yang memadai, terampil, dan baik, maka organisasi tersebut akan menjadi sebuah organisasi yang unggul. Pembinaan sumber daya manusia merupakan serangkaian upaya strategis, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas individu di dalamnya, serta membentuk SDM yang profesional, kompeten, dan berkelanjutan. Adapun perbedaannya dengan pelatihan dan pengembangan, yaitu pembinaan merupakan upaya yang dilakukan dengan memberikan pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan tertentu,
Sedangkan pelatihan itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian, pengetahuan, dan perilaku karyawan. Sedangkan pengembangan ini merupakan cakupan yang lebih luas di mana ia dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Mungkin itu saja, terima kasih. Peran pimpinan dalam pembinaan SDM melalui teknik two-way communication atau komunikasi dua arah ini merupakan sebuah kunci untuk mengubah pola kerja yang awalnya kaku menjadi lebih partisipatif, di mana pimpinan itu tidak hanya memberikan sebuah instruksi searah, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membuka sebuah ruang diskusi. Di interaksi ini, staf pimpinan itu mendengarkan aspirasi dari staf sehingga pimpinan dapat membangun motivasi kerja yang lebih kuat serta menciptakan lingkungan yang transparan melalui penyusunan SOP yang disepakati bersama yang menghasilkan hubungan yang lebih terjalin lebih baik dan juga lebih solid serta meminimalisir potensi konflik sosial melalui sistem mediasi yang lebih komunikatif. Pengembangan sumber daya manusia merupakan satu hal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pelatihan, dosen dan tenaga pendidik bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Kemudian dengan adanya pelatihan bisa meningkatkan keharmonisan kerja, meningkatkan inovasi dan motivasi kerja. Dengan demikian, lembaga pendidikan perlu terus meningkatkan pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari hasil learning journal saya yang berjudul Strategic